Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari. Saya berasal dari Universitas Islam Jakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari anti korupsi yang berjudul Cegah Korupsi Melalui Generasi Milenial. Apa itu generasi milenial? Milenial dikenal dengan istilah generasi atau kelompok demografi yang hadir usai generasi ke era generasi lainnya. Milenial tidak memiliki batas waktu yang pasti untuk awal serta akhir dari era generasi ini. Generasi muda milenial harus berani melawan perilaku tindak suap karena pemuda milenial yang paling merasakan dampak dari tindak tersebut. Karena berdasarkan survei yang dibagikan oleh Dadang, 34% anak muda di bawah 35 tahun cenderung melakukan praktik korupsi untuk mendapatkan akses publik. Ini beberapa faktor internal yang menyebabkan korupsi, ialah karena sifat serakah yang sudah menjadi karakter. Setiap manusia memiliki sikap serakah atau sifat serakah, selalu merasa tidak cukup dan memiliki hasrat besar untuk segalanya. Lalu yang selanjutnya ada gaya hidup yang konsumtif atau boros. Perilaku konsumtif ini adalah perilaku yang suka membeli barang yang tidak penting dengan harga yang mahal maupun ekonomis. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi semua keinginan sementara, jadi nafsu aja. Lalu yang selanjutnya ada faktor dorongan keluarga. Bahkan pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan dorongan dari keluarganya untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi para pelaku tindak korupsi ini memang memang besar di lingkungan yang dimana uh, lingkungannya mendorong untuk melakukan tindakan korupsi. Lalu ada faktor eksternal yang menyebabkan korupsi. Beberapa contohnya, beberapa Lalu ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan korupsi, ialah aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang paham jika korupsi dapat dicegah dengan diberantas. Nah, kita bisa membuat pemahaman untuk masyarakat yang uh, masyarakat lanjut aja. Ada aspek ekonomi bisa menjadi dasar manusia yang merasa terdesak untuk mengambil jalan pintas demi mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Lalu yang ketiga ada aspek politis. Aspek politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Ini terjadi sering banget ya. Demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik, maka banyak orang melakukan tindakan korupsi. Lalu ada aspek dari organisasi. Biasanya hal ini didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat, organisasi yang tidak memiliki pemimpin yang dapat diteladani. Parahnya lagi, organisasi tidak memiliki lembaga pengawasan dan sistem pengendalian manajemen yang lemah. Lalu, mengapa pendidikan anti korupsi sangat diperlukan bagi generasi milenial? Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi karena menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dan dalam membangun karakter generasi muda seperti generasi milenial. Lalu yang kedua, hal apa saja yang menjadikan korupsi versi milenial? Lalu yang kedua, hal apa saja yang menjadi korupsi versi milenial? Yang sering terjadi
di kalangan para milenial itu ialah terlambat atau korupsi waktu, melakukan gratifikasi kepada teman atau dosen, tindakan markup atau manipulasi dalam harga, penyalahgunaan dana, plagiasi, mencontek, lalu titip absen. Peran milenial upaya pencegahan korupsi, membangun perilaku anti korupsi kepada milenial melalui kegiatan pelatihan anti korupsi dengan pelatihan membaca anggaran, karena melalui dua hal tersebut dapat membekali para milenial untuk mengetahui permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Jadi, lalu yang kedua, membangun perilaku anti korupsi melalui lingkungan masyarakat di daerahnya tersebut melalui kegiatan forum terbuka dan pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang berdasarkan Pancasila, nilai dan prinsip anti korupsi. Lalu ada pengawasan kepada pemerintah meliputi kegiatan aksi gumerah tolak revisi Undang-Undang KPK yang kemarin. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk melaksanakan pengawasan kepada pemerintah untuk menghindari korupsi. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.